Indonesia sebelum merdeka, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang oleh sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. Sultan Syahrir adalah orang pertama yang mendengar kekalahan Jepang oleh sekutu. Karena kekosongan kekuasaan, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Agar tidak terpengaruh oleh Jepang, golongan muda membawa atau menculik Ir Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, di mana tempat tersebut adalah tempat Ahmad Subarjo bekerja. Setelah penyusunan naskah proklamasi selesai dan ditandatangani, kemudian diputuskan untuk membacakan teks proklamasi di kediaman Ir Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. 1. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Ir Soekarno itu antara lain: yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia; yang kedua, pengibaran bendera merah putih; dan yang ketiga, sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan perang terbuka terhadap Belanda dan sekutu. Adapun perjuangan fisik tersebut antara lain: yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato, yang kedua pertempuran Surabaya, yang ketiga pertempuran 5 hari di Semarang, yang keempat, pertempuran Ambarawa. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Yang keenam, pertempuran Medan Area. Yang ketujuh, Puputan Margarana. Dan yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan diplomasi yang pertama yaitu ada perundingan Linggarjati. Yang kedua ada perundingan Renville. Yang ketiga ada perundingan Romroyen. Dan yang terakhir ada konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946 dengan delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Wim Schemerhorn, dan Inggris oleh Lord Killern. Berikut adalah hasil perundingan Linggarjati dan dampaknya bagi Indonesia. Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi karena Belanda melanggar hasil kesepakatan dari perundingan Linggarjati. Belanda tiba-tiba menyerang wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati, di mana peristiwa tersebut dikenal sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta tanggal 17 Januari 1948. Di mana delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, dan ada 3 orang dari Komisi 3 Negara yang merupakan bentukan dari Dewan Keamanan PBB. Berikut ini adalah hasil dari perundingan Renville dan dampaknya bagi negara Indonesia. Perjuangan diplomasi yang ketiga adalah perundingan Romroyen. Perundingan ini dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta tanggal 14 April 1949, di mana delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, Belanda diwakili oleh Van Royen, dan Unci yang merupakan pengganti dari KTN diwakili oleh Merle Kohran. Berikut ini adalah hasil dari perundingan Romroyen dan dampaknya bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar.
Konferensi ini adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar ini merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Dan konferensi ini menjadi titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, di mana Muhammad Hatta ditunjuk sebagai delegasi dari Indonesia dan Van Marseveen dari Belanda, sedangkan dari BFO ada Sultan Hamid II dan ada Chrisley dari Unji. Berikut adalah hasil perundingan KMB dan dampaknya bagi Indonesia.